Baju kaos sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia di setiap harinya. Tak heran jika baju kaos menjadi pilihan favorit karena simpel dan nyaman saat dikenakan. Di tengah hiruk-pikuk ramainya kota Jogja, hadir sebuah UMKM yang menjahitkan kreativitas, dedikasi, dan ketelitian di setiap produknya. Inilah rumah produksi kaos, berlokasi di Piungan, Bantul, Yogyakarta, menjadi tempat di mana helaian kain berkualitas disulap menjadi pakaian yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Tujuan utama didirikannya usaha produksi kaos ini yaitu untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan sandang masyarakat. Bagaimana awal mula berdirinya usaha ini? Usaha ini berawal di tahun 2002. Sejak saya tidak buruh di Jalan Jenderal Sudirman, waktu itu saya udah punya anak satu. Akhirnya dicari teman untuk disuruh membantu usahanya. Akhirnya saya dipinjami mesin obras di tahun itu. Akhirnya dia cocok dengan jahitan saya. Selama itu usahanya dia semakin berkembang dan sampai akhirnya ada gempa yang istilahnya sampai bisa merusak fasilitas mesin dan lain-lainnya. Di tahun 2007 akhirnya saya mulai bangkit lagi dengan dipercaya mengerjakan kaos dan training dari Diklat Total Security sampai sekarang, dan akhirnya merambah sampai ke teman-teman yang tahu usaha saya. Alhamdulillah sampai detik ini tidak ada komplain. Dan sablon akhirnya saya bekerja sama dengan, pertama kali saya dengan orang Mantop. Akhirnya saya di sana dia melepas, akhirnya sekarang dengan orang Jeragung sampai detik ini. Dan usaha ini sama bapaknya anak-anak dinamakan Banop, Bagas Novita, seperti itu. Dengan tangan yang terampil serta pengalaman yang mumpuni, membuat kaos bukan lagi hal yang sulit untuk dikerjakan. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyiapkan bahan. Nantinya, bahan yang digunakan akan mempengaruhi kualitas kaos yang dihasilkan. Ada beberapa jenis kain yang bisa digunakan, contohnya seperti lakos, katun kardet, katun combat, dan masih banyak lagi. Selain bahan, ada hal yang tak kalah penting, yaitu ukuran. Tanpa perlu repot-repot, calon konsumen hanya perlu memilih ukuran yang sudah disediakan, yaitu S, M, L, XL, dan XXL. Ketika sudah menentukan bahan dan ukuran, tahap selanjutnya adalah membuat pola bagian depan dan belakang kaos pada kain menggunakan pensil. Tahap ini berguna untuk mempermudah ketika kain akan dipotong dan dijahit.
mesin obras benang 4. Dengan alat inilah, kaos bagian depan, belakang, dan kerah dapat disatukan. Kemudian, kaos yang sudah dijahit tadi sampai di tahap terakhir, yaitu menindas leher dan memastikan bagian badan dan lengan sudah sesuai dengan ukuran yang dipesan. Baju kaos yang sudah dibuat tadi pun siap dipasarkan ke tangan konsumen. Berapa banyaknya kaos yang bisa diproduksi dalam sehari atau seminggu? Sebenarnya kalau masalah hasil dari jahitan itu tergantung, kalau sudah siap itu sehari bisa mencapai 50, itu sudah disiapkan semuanya. Tapi karena di sini saya apa-apa dikerjakan sendiri, ya plus minusnya 30 per harinya. Berapa kisaran harga kaos yang dijual? Adakah faktor yang mempengaruhi harga kaos tersebut? Kalau masalah harga itu tergantung dari bahan. Karena bahan itu lain-lain harganya. Dari bahan katun itu ada katun kardet, katun kombet, ada PE. Nanti yang untuk training itu ada lakos, ada lotos, seperti itu. Terus dari kaos itu cuma kaos oblong atau kaos pakai kerah, itu juga mempengaruhi karena juga bahan yang dibutuhkan pun lain-lain. Apa tantangan selama menjalankan usaha ini? Lalu, bagaimana cara Ibu menghadapi tantangan tersebut? Ya, kita berpacu dengan produk dari lain juga, karena kalau kita melihat di Shopee itu kadang lebih murah, tapi akhirnya juga tergantung bahan. Jahitannya juga lain. Kalau jahitan yang rumahan seperti saya jelas beda karena semuanya kan dikerjakan sendiri. Insya Allah akan lebih awet, lebih bagus. Kalau yang dari misalnya dari produk yang lain itu biasanya kan dari penerima pertama, order pertama kan dioper, jadi harga semakin tinggi, kualitasnya nanti semakin tidak bagus juga karena udah sampai tangan 1, 2, sampai 3 akhirnya. Bagaimana cara mempertahankan usaha ini? Sebenarnya kalau kerjasama itu juga ada, karena kan yang udah percaya itu tadi selalu membuat kaos di tempat saya yang istilahnya setiap 1 bulan sekali dia pasti bikin kaos di sini, yaitu dari Total Security yang sampai sekarang bekerja sama. Tapi kalau dari pesanan yang lain pun juga banyak, dari sekolahan, dari TK, dari SMK, itu juga banyak karena dari teman-teman yang tahu usaha saya. Adakah tips dan trik untuk pengusaha seperti Ibu yang baru memulai bisnisnya? Sepertinya nggak ada, Mas. Cuma percaya aja lah, kalau masih diberi kehidupan, insya Allah yang kuasa masih memberi jalan. Jika dilihat, pembuatan baju kaos mungkin terlihat mudah untuk dilakukan, tapi
Tapi, jika Anda mencobanya sendiri, Anda pasti akan tersadar bahwa pekerjaan ini tidaklah mudah. Butuh kerja keras, kreativitas, dan ketelitian yang tinggi agar baju kaos yang dihasilkan bisa layak dipakai. Semoga film pendek ini bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin merintis usaha serupa.